Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat. Semoga kita selalu bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang kita bahas pertama yaitu pertidaksamaan rasional ya. Bentar. Ya, pertidaksamaan rasional ya. Pertidaksamaan rasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional ya, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx. Dengan syarat gx itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi pembilang dan penyebut ya, pembilang itu yang fx, penyebut itu yang gx ya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok tidak boleh sama dengan 0? Kalau penyebutnya 0 nanti tidak terdefinisikan. Lanjut. Ya, bentuk umum pertidaksamaan rasional ya ini ya, fx per gx lebih dari 0 atau fungsi fx per fungsi gx lebih dari sama dengan 0. Dengan syarat fungsi gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ruas kanan selalu bernilai 0. Jadi bentuk umumnya itu ruas kanan 0. Oke. Lanjut. Untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Yang pertama itu kita nyatakan dalam bentuk umum. Jadi kita ubah bentuk kanannya itu 0 ya. Yang kedua, kita dapat membuat 0 pada pembilang dan penyebutnya, atau kita cari nilai kritisnya ya. Jadi kita sama dengan 0 seperti itu. Tapi jika pembilang dan penyebutnya itu mempunyai derajat lebih dari 1, variabelnya itu ya, derajatnya lebih dari 1, maka kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu. Paham ya? Lanjut. Tulis membuat 0 pada garis bilangan dan tentukan pada untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan tersebut. Oke. Nah, keempat, tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan daerah penyelesaian berada pada interval yang bernilai positif ya. Jadi kalau untuk yang positif atau yang itu berarti itu untuk lebih dari atau lebih dari sama dengan. Berarti sebaliknya, jika yang diminta itu tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka penyelesaian berada pada interval atau yang punya tanda negatif. Oke. Langkah kelima, dengan memperhatikan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0, tulislah himpunan penyelesaiannya, yaitu interval ya yang memuat daerah penyelesaian. Ya. Lanjut ke contoh supaya lebih paham. Perhatikan contoh berikut ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari x negatif 5 per x kuadrat plus 6x plus 9 kurang dari sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik. Ruas kanan kan sudah 0, berarti soal ini merupakan soal sudah bentuk umum. Jadi kita bisa untuk langsung mengoperasikannya, kita cari titik 0 dulu. Tapi ingat, nah di sini di penyebutnya ini ternyata ada derajat lebih dari 1 atau pangkat lebih 1, yaitu x kuadrat plus 6x plus 9 ini. Nah, untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu kita harus memfaktorkannya agar bisa kita buat kita cari nilai kritisnya nanti ya. Oke, langsung kita jawab ya. Nah, ini ya, x kuadrat plus 6x plus 9 ini kita faktorkan itu menjadi dalam kurung x plus 3 dikali dalam kurung x plus 3 ya. Kalau sudah kita uraikan seperti ini, kita masukkan kembali ya, menjadi x kurangi 5 per, nah ini ya, x plus 3 dalam kurung ya, dikali dalam kurung x plus 3 kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa membuat 0 atau kita cari nilai kritisnya. Oke, yang pertama kita cari yang pembilangnya dahulu ya, yaitu x min 5. Nah, kita cari nilai kritisnya tadi x min 5 atau membuat 0 ya. X min 5 kita sama dengan 0, maka x sama dengan 5 ya, benda ruas. Sedangkan untuk x plus 3 tidak sama dengan 0. Kenapa kok tidak sama dengan 0? Ini syaratnya tadi, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi x tidak sama dengan negatif 3. Ada 2 ya. Jadi yang berikutnya juga x plus 3 tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan negatif 3. Kalau sudah seperti ini, sudah ketemu, kita buat tulis di garis bilangannya ya.
Nah, ini kita tulis dulu titik-titiknya. Kita tulis yang paling kecil nilainya. Yang paling kecil berapa? Yaitu negatif 3. Jadi yang paling kiri ya. Yang kiri, jadi semakin ke kiri negatif ya. Kanan tuh positif. Ingat baik-baik. Jadi yang paling kecil kiri berarti negatif 3 dulu kita tulis seperti ini. Ya, terus yang kanan ini adalah 5 ya. Nah, di sini ada, perhatikan baik-baik, ini lingkarannya ada yang bolong, ada yang penuh. Nah, untuk yang bolong ini maksudnya terbuka. Ya, terbuka. Dan kan yang penuh ini tanda pertidaksamaan mengandung sama dengan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan ada sama dengannya, jadi 5 ini merupakan jawaban. Sedangkan 3 ini terbuka ya. Lingkarannya ini loh, tidak penuh. Kalau ini kan tertutup. Nah, ini terbuka. Oke. Jadi kalau tidak sama dengan, jadi ininya lingkarannya ini terbuka ya. Nyati topik ya. Kalau sama dengan kan tandanya sama dengannya, berarti lingkarannya tertutup. Yang dimintakan kurang dari sama dengan. Jadi lingkarannya tertutup untuk 5 ini. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita cek untuk interval-intervalnya ini. Untuk mencari nilai positif, negatif, positifnya itu di mana aja. Oke. Perhatikan ini. 5 ya. 5 ini sebelah kanannya 5, setelah 5 berapa? 6, 7, 8, dan seterusnya ya. Nah, kita coba aja angka 6, setelah 5, 6. 6 itu berarti ada di sebelah kanannya 5, sini ya. 6, kita coba 6. Kita masukkan ke soal ya. Coba kita masukkan di soal tadi, yaitu X dikurangi 5 per dalam kurung X plus 3 dikali dalam kurung X plus 3. Nah, ini kita ganti dengan 6 ya. Coba kita kurangi ya. 6 kurangi 5 berapa? 1. Jadi pembilangnya dapat 1. Penyebutnya kita tahu. 6 tambah 3, 9. 6 tambah 3, 9. 9 kali 9, 81. Jadi 1 per 81. Apakah kurang dari 1 kan besar ya? Apakah kurang dari 0? Tidak kan ya. Jadi di sini nilainya positif. Ya. Maka yang berikutnya kita interval yang sebelah sini ya, antara negatif 3 sampai 5. Berarti sebelum 5 itu kita bisa menemui angka 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Oke, kita coba masuk aja 0 ya. 0 kan masuk di antara negatif 3 sampai 5 ya. 0 kita coba masuk di sini ya. 0 aja ya. X-nya kita ganti 0 ya. Kita tes. 0 kurangi 5, negatif 5. Yang bawah 0 tambah 3, 0 tambah 3, 3 kali 3, 6. Negatif 5 per negatif 9, ya kan, 3 kali 3 ya. Itu kan negatif ya jadinya. Kan yang atas negatif, yang bawah positif ya negatif. Apakah negatif itu kurang dari 0? Benar ya. Karena negatif berarti di sini juga bernilai negatif. Ya, betul negatif. Oke, interval yang sini sudah. Sekarang interval yang paling kiri, yaitu setelah negatif 3 ya, paling kiri berarti bisa berapa? Negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kita coba untuk negatif 4 saja. Nah, di sini kita masukkan ya. X-nya kita ganti negatif 4, kita tes. Negatif 4 dikurangi 5, negatif 9. Yang bawah negatif 9 ya, yang atas ya. Yang bawah ini kita lihat negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Yang ini juga negatif 1, negatif 1 kali negatif 1 adalah positif 1. Nah, ini kan negatif 9 yang atas tadi, negatif 9 dibagi 1, hasilnya tetap negatif 9. Apakah negatif 9 kurang dari sama dengan 0? Iya, memang betul. Berarti di sini interval yang paling kiri ini juga nilainya negatif. Nah, karena yang diminta adalah dalam soal ini adalah kurang dari sama dengan, maka jawaban atau himpunan penyelesaiannya adalah yang memuat interval kurang dari. Nah, seperti ini ya. Karena berdasarkan kurang dari, maka penyelesaian berada pada interval yang bertanda negatif. Yaitu kita bisa menuliskan seperti ini. Himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif 3, yang ini ya. X kurang dari negatif 3. Nah, kan di sini kan ada negatif 4, negatif 5, itu kurang dari negatif 3, betul ya? X kurang dari 3 atau antara negatif 3 sampai negatif 5. Nah, jadi negatif 3 atau negatif 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Lihat, yang mengandung sama dengan itu tertutup. Nah, 5 ini juga termasuk jawaban. Tapi negatif 3 ini tidak termasuk jawabannya ya. Karena intervalnya terbuka. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah
X kurang dari negatif 3 atau negatif 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Begitu ya. 5 ini juga termasuk jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional. Apakah pertidaksamaan irasional itu pertidaksamaan yang dilambangkan ya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama yang memiliki variabel X di dalam tanda akar. Jadi irasional itu pertidaksamaan yang mengandung variabel yang mempunyai tanda akar ya. Nah, bentuk umumnya bisa dilihat seperti ini. Sendiri ya. Nah, metode penyelesaiannya pertama itu ya, lakukan syarat yaitu untuk X yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau ada X di dalam akar itu kita anggap lebih dari sama dengan 0. Itu syarat yang pertama ya. Yang kedua yaitu kuadratkan kedua ruas agar tanda akar hilang. Jadi langkah kedua itu menghilangkan tanda akarnya yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Oke. Nah, yang ketiga ruas kanan jadikan 0, operasi dilakukan di ruas kiri. Ya, ruas kanan kita buat 0, operasinya itu kita lakukan di ruas kiri. Bila mengandung operasi kuadrat, maka faktorkan. Nah, seperti yang untuk yang rasional tadi ya, kalau ada operasi kuadrat kita faktorkan. Nah, terus kita membuat 0 untuk nilai kritisnya ya, tentukan harga 0 variabel X-nya. Terus langkah ke-6 masukkan harga 0 serta syaratnya ke dalam garis bilangan. Nah, kalau sudah ketemu semua, kita operasikan di garis bilangan. Nah, langkah ke-7 tentukan di penyelesaian itu yaitu irisan. Nah, irisan antara garis-garis bilangan tersebut. Oke. Lanjutkan ke contohnya supaya lebih memahami. Oke, contohnya ya. Akar kuadrat dari X min 4 kurang dari 2. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke. Jawab ya. Pertama, ya, syarat yang berada dalam akar adalah X min 4 ya. Maka itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka di sini ya, X min 4 lebih dari sama 0, maka nilai X-nya adalah lebih dari 4. Ya. X lebih dari 4 ya. Lanjut. Yang kedua adalah kuadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas kita kuadratkan. Jadi seperti ini ya. Dalam kurung akar kuadrat dari X min 4 kita kuadratkan kurang dari 2 kuadrat. Oke, setelah dikuadratkan akan menjadi X min 4 akarnya hilang ya. Kurang dari 4. 4 dari mana? Dari 2 pangkat 2 ya. Paham ya? Ingat, ruas kanan kita nolkan, operasi kita lakukan di ruas kiri. Maka jadi seperti ini ya. Oh maaf, ini saya balik aja langsung saja. X kurang dari 4 plus 4 pindah ruas ya. Gak apa-apa, seperti ini juga gak apa-apa ya. X kurang dari 4 plus 4, maka nilai X-nya X kurang dari 8. Oke? Mudah sekali. Langsung kita operasikan di garis bilangannya. Kita tulis dulu. Yang paling kecil kita tulis dulu. Yang paling kecil sebelah kiri ya. Yang paling besar sebelah kanan. Mana yang paling kecil? Yaitu yang 4. Tapi ingat di sini. Nah, 4 ini adalah X lebih dari sama dengan mengandung sama dengan. Maka bulatannya nanti adalah tertutup seperti ini. Nah, untuk yang X kurang dari 8 karena tidak mengandung sama dengan, maka terbuka. Oke. Kita tulis ya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Untuk X lebih dari sama dengan 4, nah, lebih dari sama dengan 4. Maka, lebih dari sama dengan 4. Maka nilainya itu lebih dari 4. Berarti sebelah kanannya 4. Ya, jadi panahnya seperti ini. Ya, lebih dari sama dengan 4. Nah, seperti ini ke kanan ya. Jadi arahnya ke kanan panahnya. Lebih dari sama dengan 4. Sedangkan untuk yang 8 itu kan X kurang dari. Kurang dari itu berarti arahnya ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, ke kiri ya. X kurang dari. Nah, jawabannya adalah pertumpuan yang paling banyak di mana? Ya, berarti jawabannya ada di antara 4 sampai 8. Di sini jawabannya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian hingga
Di mana 4 ini kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Kenapa? Ini tandanya tertutup. X kurang dari 8, ya kan? Sebelah kirinya 8 berarti kan kurang dari 8 ya. X kurang dari 8. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Jika ada kesulitan atau ingin menanyakan sesuatu, silakan bertanya kepada saya, hubungi saya. Jangan lupa, malu bertanya, sesat di jalan. Terima kasih, semoga kita selalu sehat, semoga selalu kita bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.